Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua, dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Oleh karena Engkaulah ya Tuhan, kami mampu melewati semuanya. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kepada kami pengertian sehingga kami mampu untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-27, tertulis demikian. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara yang dikasihi Tuhan, seiring bertambahnya usia kita, dan bila kita melihat kembali kehidupan yang sudah kita jalani, banyak dari kita akan berpikir, seharusnya saya tidak perlu terlalu khawatir dengan kehidupan saya. Kita akan menyadari bahwa kekhawatiran tidak sebanding dengan apa yang harus kita alami. Kekhawatiran menyebabkan stres, frustasi, kecemasan yang berlebihan. Kurang tidur, kita menjadi lekas marah, merasa kelelahan, sulit berkonsentrasi, dan tidak berbahagia. Kekhawatiran dapat memicu kepanikan yang tanpa disadari sangat berdampak bagi kondisi mental dan kesehatan jasmani kita. Panik dan khawatir berkawan sangat akrab, saudara. Biasanya, orang yang khawatir akan mengalami serangan panik tanpa ia sadari. Ada satu pedoman untuk kita yang seringkali mengalami kekhawatiran dan kepanikan, yaitu dengan mengingat dan mempraktekkan kata stop. Setiap huruf dalam kata stop mewakili tindakan yang perlu kita lakukan. Huruf S berarti segeralah berdoa. Huruf T bermakna tenangkan hati. Huruf O adalah orientasi pada janji firman Tuhan. Dan huruf P, percayalah pada Tuhan. Setiap kali kita mengalami kekhawatiran atau kepanikan, ingatlah untuk stop. Segeralah berdoa, tenangkan hati dan pikiran, orientasi pada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 6 ayat yang ke-27 ini tertulis, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Tuhan Yesus mengatakan di sini, saudara, bahwa tidak ada manfaat dari kekhawatiran. Khawatir tidak akan menolong apa-apa. Kekhawatiran justru malah membuat hati kita menjadi gelisah dan menyiksa batin kita, membuat pikiran kita menjadi kacau, mengganggu sukacita kita, menghilangkan iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan, dan membuat kita tidak dapat bersyukur dan tidak dapat melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yosua pasal 1 ayat 9 tertulis firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terjemahan bahasa Inggris dari ayat ini ada kata don't panic atau jangan panik, saudara. Panik tidak akan menolong kita. Panik tidak akan membantu. Sama halnya dengan kekhawatiran. Kepanikan tidak membantu apa-apa. Mari saudara, jangan panik. Jangan khawatir. Ketika kita mengalami masalah, kesulitan, kesusahan, dan sebagainya, segeralah berdoa.
tenangkan hati kita di hadapan Tuhan, orientasi pada firman-Nya, dan percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Ketika kita tenang dan percaya, kita akan mengalami kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Amsal pasal 3 ayat yang kelima berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Orang yang khawatir adalah orang yang bersandar pada pengertiannya sendiri. Tetapi orang yang percaya adalah orang yang bersandar kepada kekuatan Tuhan. Mari saudara, jangan biarkan hidup kita dikuasai kekhawatiran. Jalani hidup dengan sukacita, iman, dan pengharapan. Jangan khawatir, jangan panik. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita di sepanjang kehidupan kita dan menyatakan pertolongannya yang ajaib bagi kita yang percaya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami sukacita dan kekuatan, mengandung janji, supaya kami tidak khawatir, tidak panik dalam menjalani situasi dan kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, teguhkan hati kami untuk selalu percaya sepenuh hati kepadamu. Ingatkan kami Roh Kudus untuk senantiasa berdoa, menenangkan hati kami di hadapan Tuhan, berorientasi pada firman-Mu, dan percaya dengan segenap hati kami kepadamu Tuhan. Tidak bimbang, tidak khawatir, tidak cemas dengan berbagai keadaan yang kami alami, dan tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri, tapi sungguh-sungguh bersandar dan mengandalkan Tuhan. Kami percaya ada pertolongan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di sepanjang malam ini kami mohon berkat perlindungan-Mu. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa buat yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah dan memberikan kesembuhan, serta nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat, damai sejahtera, dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang agung, nama-Mu yang mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Amin.